Saya belum dapat laporan belum dapat pemberian dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja proses hukum berjalan. Ya, soal kasus mantan Dirjen Pajak Pak yang sudah dicegah ke luar negeri, itu gimana tanggapannya Pak? Itu kalau nggak salah periode 2016-2020 termasuk ada bos grup Jarum ya Pak ya, yang juga dicegah ke luar negeri oleh Kejaksaan Agung. Tanggapannya gimana Pak? Saya belum dapat laporan belum dapat pemberian dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja proses hukum berjalan. Bapak kan sebelumnya kalau Jumat lalu kan bilang katanya memang ada beberapa perusahaan juga ya Pak yang masih belum tepat waktu bayar pajak. Apakah ini modus-modus yang juga terjadi yang sedang diusut sama Kejagung ini ya Pak ya? Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan. Tax amnesty. Mungkin ada beberapa penilaian yang nggak terlalu akurat, saya nggak tahu. Nanti biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media. Kemarin ada permintaan data apa gimana gitu Pak sama Kejagung sebelum mereka melakukan penyidikan? Saya sih nggak ada. Tapi yang jelas ya beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan dan kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja prosesnya berjalan. Bapak, itu bagian dari bersih-bersih pajak nggak sih Pak? Bahwa saya nggak pernah bersih-bersih, mereka bersih-bersih sendiri. Ya, yang kita ini adalah ke teman-teman di pajak ya, kerja lebih serius aja udah itu. Itu kan di masa lalu bukan zaman sekarang, dan saya nggak tahu berapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya. Pak, perusahaan apa Pak Ya? yang Kejagung? Kong kali kongnya dengan perusahaan apa Pak? Saya nggak tahu, di koran udah ada juga nanya saya. Nanti saya di koran sudah ada tuh kelihatannya di koran. Di internet sudah ada, media internet. Pak, pertumbuhan kredit waktu itu Nggak tahu. waktu itu Bapak bilang dampaknya sebulan ya Pak, tapi tadi jadi 2-3 bulan tuh kenapa Pak? Melambat lagi Pak. Kita lihat kan itu tadi kan naik agak turun sedikit kan. Karena uangnya pertumbuhannya melambat juga dari 13 turun ke 7, makanya saya injek lagi 76 triliun tadi untuk mendorong lagi. Tapi saya pikir sih biasanya sih dari bulan ke bulan suka begini-begini, tapi yang jelas nanti trennya seperti apa ke depan. Kalau saya pikir sih akan lebih kuat lagi ke depan, karena kalau kita lihat geliat ekonomi sudah mulai kelihatan di mana-mana kan. Jadi harusnya ke depan akan semakin kuat pertumbuhannya. Tapi kan mayoritas sudah diserap juga Pak, udah dicairin gitu kan. Tapi pertumbuhannya cuma segitu gitu. Itu Coba saya ajarin sedikit nih. Kalau orang pinjam uang di bank, dibelanjain kan, uangnya taruh di mana lagi? di Bang. Oke. Muter-muter situ aja, ya tetap aja nanti masuk ke sana akan bank punya uang lagi untuk dipinjemin. Itu namanya proses penciptaan penggandaan uang atau money multiplier effect seperti itu. Jadi uang nggak hilang, akan makin banyak. Disalurin, masuk lagi kan? Karena Anda kalau pinjam perusahaan besar pinjam atau siapalah, perusahaan ini kan nggak taruh di bawah bantal, kebanyakan taruh di bank lagi sebagai deposito. Jadi uangnya makin banyak di bank. Balik lagi itu bisa dipinjemin lagi terus gitu kira-kira. Jadi Anda nggak usah takut. Jadi